pada akhirnya akan merusak citra universitas itu sendiri. Setuju? Ya, kan kasihan mahasiswa-mahasiswa dan profesor dan alumnus-alumnus yang ada di kampus itu. Kalau orang yang tidak punya kontribusi bagi kampus dan kemajuan bangsa kemudian diberi gelar honoris causa secara cuma-cuma. Apalagi yang bersangkutan punya citra buruk pernah dipidana korupsi. Halo guys, kita ketemu lagi nih ngobrol-ngobrol di Coffee Break edisi Kamis 11 Februari 2021. Gue mau cerita dikit ya, gue meraih gelar doktor itu tahun 2011, tepatnya tanggal 5 Juli 2011, hari Kamis gue masih inget banget. Ya dan, itu gue peroleh di, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI ya, departemennya Sosiologi. Gue ngambil Sosiologi Politik dan Organisasi. Nah buat gue waktu gue lulus itu, gila ya kayaknya rilis banget beban. Beban apa? Beban 2,5 tahun kuliah yang beratnya minta ampun ya. Jadi gue masuk kuliah S3 itu tahun 2008 guys. Dan itu pun gue masih harus matrikulasi 1 semester. Kenapa? Karena S1, S2 gue itu nggak related sama S3 gue. S1 gue itu finance, S2 gue masih nyerempet-nyerempet investment ya. Dan dua-duanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Nggak tahu kenapa gue kepikir S3-nya gue pengen ilmu sosial dan gue ambil sosiologi. Jadi gue mesti matrikulasi. Lalu 5 semester gue mati-matian tuh untuk ngejar ketertinggalan gue dari teman-teman gue yang rata-rata S1, S2 atau keduanya itu bidangnya related gitu ya. Alhamdulillah gue lulus tuh ya. Gue bisa cum laude ya, indeks prestasi gue 4 dan kemudian nilai disertasi gue itu 98,5 dalam skala 100. Itu gue happy banget. Nah, kalau gue flashback betapa tanda kutip ya menderitanya waktu gue kuliah S3, itu gue suka sakit hati. Kalau tiba-tiba gue denger ada orang ya kagak kuliah, kagak riset ya, kagak dimaki-maki dosen, kagak nulis disertasi, tiba-tiba dapat gelar doktor, doktor HC, honoris causa, yang kadang-kadang diplesetin jadi humoris causa. Nah ini ada beritanya menarik ya. Dari Tirto ID 9 Februari, 2 hari yang lalu ya. Saat kampus obral gelar honoris causa ke politikus hingga koruptor. Pas gue baca koruptor gitu ya. Ternyata tuh maksudnya gini ya. Ini ada satu tokoh ya, gue kasih tanda kutip pada tokohnya. Karena gue nggak yakin tokoh ini layak dihormati. Namanya Nurdin Halid ya. Dulu kita ingat dia adalah salah satu ketua PSSI yang banyak bikin heboh. Ini kan banyak terlibat kasus korupsi ya. Misalnya penyelundupan gula impor ya, distribusi minyak goreng, pelanggaran kepabianan waktu impor beras dari Vietnam ya. Kasus gula impor itu 2004 ya, sempat ditahan walaupun akhirnya divonis bebas. Di kasus kepabianan itu divonis 2 tahun ya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Itu tahun 2005. Dan kasus distribusi minyak goreng ini di Bulog ya. Ini 169 miliar lebih divonis 2 tahun, tahun 2007. Jadi kasusnya itu belerot ya. Ternyata Nurdin ini akan dapat gelar honoris causa hari ini ya. Hari ini Kamis 11 Februari. Doktor honoris causa dari Universitas Negeri Semarang. Ya, dan dia akan hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia dan tokoh industri olahraga nasional. Nah, ini dikritisi oleh Presiden Mahasiswa BMKM UNES ya, Wahyu Suryono Pratama. Ya menurut dia ini bermuatan politis. Ya jelas lah ya. Komentarnya gini. Ya, karena menurut dia nih Nurdin ini tidak memenuhi moral, etika dan juga kepribadian yang baik dan berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. Jadi kriteria Dr. HC itu tinggi banget ya. Nah, kemudian sorotan ini juga datang dari ICW, dari wakil koordinatornya yaitu Mas Agus Sunaryanto. Ya, dia tegas mengatakan Nurdin ini nggak layak dapat gelar tadi. Karena apa? Dia nggak pernah berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan atau ikut memberikan sumbangsi dalam mengembangkan sesuatu. Baik untuk Universitas Negeri Semarang maupun juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Ini banyak pihak yang protes. Nah Agus mengatakan begini. Pada akhirnya akan merusak citra universitas itu sendiri. Setuju?
ya. Kan kasihan mahasiswa-mahasiswa dan profesor dan alumnus-alumnus yang ada di kampus itu. Kalau orang yang tidak punya kontribusi bagi kampus dan kemajuan bangsa kemudian diberi gelar honoris causa secara cuma-cuma. Apalagi yang bersangkutan punya citra buruk pernah dipidana korupsi. Nah, kita dengar ya apa keterangan Rektor UNES nih, Pak Fatur Rahman, ya. Dia mengatakan begini, Nurdin ini dapat gelar tadi doktor honoris causa dari program studi S3 Pendidikan Olahraga karena berjasa dalam bidang keolahragaan Indonesia. Nah, dia bilang pertimbangannya semua sudah sesuai ya dengan ketentuan ya. Program pengusulnya tadi ya, program S3 Pendidikan Olahraga UNES itu akreditasinya A. Kemudian sudah ada analisis persyaratan akademik oleh tim promotor, senat fakultas dan juga senat universitas. Jadi udah beres katanya gitu ya. Coba gue punya notes nih. Ini prestasi menggerakkan olahraganya tuh di mana ya? Karena sependek pengetahuan gue, waktu Nurdin Halid jadi ketua PSSI, gue nggak denger tuh ya timnas sepak bola kita punya prestasi yang menonjol, yang mencorong gitu. Gue nggak denger. Nggak tahu kalau lu denger ya. Lu boleh tulis di kolom komentar. Nah, ketika ditanyakan kepada Pak Fatur Rahman tentang latar belakangnya Nurdin Halid yang berantakan ya. Ini Pak Fatur mengatakan begini. Persoalan yang terkait politis bukan ranah perguruan tinggi. Aspek karakter dan ketokohan sudah dikaji sebagai bagian dari kajian akademik. What? Absurd banget Pak Fatur ya. Ini kan terpidana korupsi nih ya Nurdin Halid ini kok urusan politis. Ini urusan hukum, urusan moral Pak Rektor. Ya, gimana sih? Ini kok Rektor aneh. Aspek karakter ketokohan kata Pak Rektor ya. Pak Rektor serius nih. Karakter apa? Tokoh apa? Tokoh korupsi. Nah guys, dari kasus ini kita ngelihat ada kecenderungan nih kampus ini mengobral gelar. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya aturan tentang pemberian doktor honoris causa itu udah berganti-ganti nih ya. Yang terakhir itu gua dengar ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2013 tentang pemberian gelar doktor kehormatan ya. Waktu itu Mendikbudnya adalah Pak Muhammad Nuh. Yang sekarang kalau gua nggak salah itu ketua Dewan Pers ya. Nah, ini dikatakan begini, kampus, ini syaratnya, kampus harus memiliki program doktoral yang bidangnya sama dengan orang yang akan diberikan gelar doktor honoris causa. Ya, kemudian juga ada aturan lain nih, orang yang akan diberikan gelar itu harus minimal sarjana, memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik, serta cinta tanah air. Ada lagi aturan harus disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, walaupun memang kemudian ya tahun 2016 ada aturan baru lagi yang mencabut keharusan persetujuan dari kementerian lewat Dirjen Pendidikan Tinggi. Jadi artinya ini adalah kewenangan kampus. Walaupun kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Sekju Dirjen Pendidikan Tinggi berhak untuk mereview atau juga kemudian mencabut jika terbukti di kemudian hari tidak memenuhi syarat. Ya. Nah guys, kita lihat nih. Sejak skema baru ini berlaku, jadi tadi kesan obral gelar ya doktor honoris causa ini merebak nih, banyak banget tokoh politik ya kemudian dapat gelar ya. Misalnya ya 2018 ya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mendapat gelar di bidang politik dan pemerintahan dari program studi S3 Pemerintahan IPDN Jatinangor ya. Nah ini menurut gue nih ada potensi maladministrasi nih. Kenapa? Karena program studi tadi akreditasinya baru B. Padahal untuk memberikan gelar doktor kehormatan itu akreditasinya harus A. Itu satu. Yang kedua, ya nggak tahu ya misalnya gue salah ya, correct me if I'm wrong. Gue nggak tahu apakah Ibu Megawati itu punya gelar sarjana. Gue nggak tahu. Ya. Kemudian Ibu Susi Pujiastuti mendapat gelar di bidang kelautan oleh ITS tahun 2017. Nah, setahu gue juga Ibu Susi bukan sarjana ya. Kemudian Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dapat gelar di bidang sosiologi politik dari UNAIR. Ya. Ini 2017. Demikian pula Pak SBY.
ya di tahun yang sama kalau gua nggak salah. Nah, Februari tahun lalu giliran ketua DPR nih. Putrinya Mbak Puan. Putrinya Bu Mega, Mbak Puan Maharani. Ini mendapat gelar serupa dari Undip ya, ini di bidang kebudayaan dan kebijakan pembangunan nasional. Kacau ya, banyak banget ya. Lah UNES, lagi-lagi UNES ya, Universitas Negeri Semarang. November tahun lalu memberikan gelar kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden Lutfi bin Yahya atas kontribusinya dalam bidang komunikasi dakwah dan sejarah kebangsaan. Ada-ada aja ya bidang gelarnya ya. 1 bulan sesudahnya ya, berarti kalau tadi November, ini Desember 2020, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum PB Wushu Indonesia Erlangga Hartarto mendapat gelar di bidang yang sama dengan Nurdin, yaitu olahraga. Nah, padahal kalau kita lihat di Sinta ini adalah Science and Technology Index Indonesia. Nama-nama tadi ya yang kita sebut itu Erlangga, Nurdin, Lutfi misalnya ya, itu nggak pernah tercatat menerbitkan makalah atau karya ilmiah apapun. Ada sih satu Pak Erlangga ya, ini pernah ikut menulis ya, bukan penulis tunggal dalam salah satu karya. Nah, ini ada statement ya dari penasehat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik ya, Mas Herlambang P. Wiratraman. Ya, dia mengatakan begini. Obral gelar doktor ini sangat memengaruhi integritas dan budaya akademik. Ya, ini refleksi bagaimana kampus menghargai diri sendiri. Jika tidak, dia atau kampus sedang merobohkan dirinya sendiri. Ya, kenapa ini perlu kita tegaskan, guys? Karena yang mendapat gelar doktor honoris causa itu bukan sekedar harus membuktikan kontribusi keilmuan dan keteladanan mereka, tapi juga melakukan kedua hal tadi dalam standar yang di atas rata-rata. Ya, contohnya Soekarno, Nelson Mandela gitu ya, itu mendapat banyak banget gelar doktor honoris causa. Ya, tapi memang kontribusinya bagi bangsa dan negara itu dahsyat luar biasa. Ya, bahkan Herlambang mengatakan nih, mereka berdua nih, maksudnya Soekarno dan Mandela dipenjara bukan karena korupsi, tapi karena memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai universal lainnya. Ya, jadi kemudian nih Herlambang menganalisis lebih lanjut dan gue setuju ya. Dia bilang begini, ini nampaknya ya gelar-gelar doktor honoris causa ini menjadi semacam kegiatan transaksional nih antara perguruan tinggi yang bersangkutan dengan tokoh yang mendapatkan gelar itu. Iya kan? Karena there is no freelance. Jadi ada yang diberi, ada yang mendapatkan. Ya, dan pasti pertanyaannya ketika lu ngasih gelar itu lu dapat apa? Nah, guys, tentu saja hal-hal kayak gini membuat kita semakin miris. Karena kita yakin dan kita sepakat perguruan tinggi mestinya menjadi benteng terakhir dalam penegakan nilai-nilai moral yang tinggi, ya. Karena nggak mungkin sebuah bangsa jadi bangsa yang maju kalau dia mengabaikan nilai-nilai moral tersebut. Apalagi dalam situasi politik kita yang amburadul sekarang. Benteng kita sekali lagi adalah perguruan tinggi. Ketika perguruan tinggi sudah terlibat ya dalam transaksi ya transaksinya tanda kutip ini dugaan ya, itu tentu kita akan sangat miris. Ya, kita harap ya ini hal yang bisa segera dibereskan, ditertibkan sehingga gelar doktor honoris causa tidak berubah menjadi doktor humoris causa. Itu aja, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.